Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang pedoman spesifikasi alat kesehatan. Di mana spesifikasi alat kesehatan ini yang berada di puskesmas. Alat-alat kesehatan di puskesmas ini kan sangat banyak sekali, apalagi yang dalam bentuk model kit ya. Kit UKS, kemudian kit perkesmas, seperti itu ya, yang dalam bentuk kit-kit itu yang di dalamnya ada banyak alat. Ini kita akan belajar apa saja sih alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, spesifikasinya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Mari kita pelajari. Ini ada 192 halaman. Nanti saya taruh link downloadnya di deskripsi. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Ada panduannya juga ya, panduan teknis berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 ya. Ada panduan kalibrasi juga ya. Kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk menjaga kondisi alat kesehatan agar tetap sesuai dengan supplier besar pada spesifikasinya, agar sesuai dengan speknya. Contohnya tensi dikalibrasi. Karena apa? Tensi yang sudah dikalibrasi itu sudah teruji tingkat pengukurannya. Pernah hasil kalibrasi itu tensinya itu tidak lolos karena lebih 10 ya. Jadi tensi itu spesifikasi kalibrasinya itu sudah ada. Apakah tensi ini bisa digunakan atau tidak, layak digunakan atau tidak. Kemarin itu ada yang lebih 10, jadi tidak lolos kalibrasi. Lanjut, kita langsung ke alatnya ya. Spesifikasi alat kesehatan di puskesmas. Nah, ini kit-kit yang saya ceritakan tadi ya. Kit-kit ini memang dalam bentuk kit, tapi isinya itu banyak ya. Kit bidan, kit UKGS, kit UKS, kit imunisasi, kit keperawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas ini ya, dan kit kesehatan lingkungan. Alat yang pertama, anuskop. Kita perbesar. Nah, di pedoman spesifikasi alat ini ya, juga ada gambar atau contoh bentuk alatnya. Jadi kita lebih mudah belajar melihat bentuk dalam bentuk gambar, nama alatnya, serta fungsinya ya. Anuskop, fungsi untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum. Bentuknya seperti ini ya. Bagi logam tempat alat steril tertutup. Fungsi ya, tempat alat steril mestinya ya, tempat instrumen standar yang sudah steril. Lanjut, bingkai uji coba untuk pemeriksaan refraksi. Fungsi untuk pemeriksaan refraksi bentuknya seperti kacamata. Buku Ishihara tes ya, buku Ishihara ini untuk pemeriksaan buta warna. Jadi dilihat namanya, fungsinya, dan gambarnya. Corong telinga spekulum. Nah, corong telinga spekulum ini satu set ya. Satu set ini ukurannya kecil, besar, sedang. Jadi dia bisa masuk ya. Ini juga ada standarnya di Aspak ini. Tersedia corong telinga spekulum kecil, besar, dan sedang. Dia bentuknya sudah satu set. Ini bisa dicopot. Kemudian emesis basin atau nirbaken besar. Ya, bentuknya ini seperti mangkok ya, tapi ada miringnya. Fungsinya untuk wadah tempat kapas, kasar bekas luka. Garpu tala ya, garpu tala juga ada spesifikasinya ya. Dilihat ada nomornya 512, 1024, dan 2084. Fungsinya untuk memeriksa ada tidaknya gangguan fungsi pendengaran untuk garpu tala ini. Lanjut, handle kaca laring. Fungsi sebagai alat bantu untuk mendiagnosa tindakan dalam rongga
mulut. Selanjutnya, handle kaca nasofaring. Hampir mirip bentuknya dengan handle kaca laring. Fungsinya untuk membantu melakukan diagnosa tindakan dalam rongga mulut juga. Bedanya dia laring dan yang satunya nasofaring ya. Kemudian kaca ini ada ukurannya 2, 4, 5, dan 6. Fungsinya untuk dipasangkan pada handle. Jadi handle ini di atasnya diberi kaca. Dia satu set. Kemudian kaca nasofaring ukuran 2, 4, 5, 6. Fungsinya untuk mendiagnosa atau tindakan di dalam rongga mulut. Kaca pembesar untuk diagnostik. Kaca pembesar sudah tidak asing bentuknya kaca pembesar. Lampu kepala headlamp adaptor DC. Lampu kepala ini untuk nyuloh-nyuloh ya, seperti itu ya. Spesifikasinya dia LED. Kemudian lampu senter untuk periksa atau sering disebut pen light. Sudah tidak asing ya, ini isinya menggunakan baterai dan cahayanya pun ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Kemudian lensa uji coba untuk pemeriksaan refraksi. Ini untuk pemeriksaan visus ya, dalam satu set ini ada lensa-lensanya. Lanjut, loop binokuler, lensa pembesar. Fungsi untuk melihat objek agar nampak lebih besar. Metelin atau meteran untuk mengukur lingkar perut, lingkar kepala ya, ini di toko jahitan banyak kalau ini. Oftalmoskop fungsi untuk melakukan pemeriksaan bagian mata. Kemudian otoskop ini untuk memeriksa bagian dalam telinga. Kalau oftalmus mata, otos telinga. Palu refleks atau refleks hammer untuk menguji refleks tendon. Kemudian pelilit kapas atau cotton applicator atau cotton swab itu loh, mengaplikasikan obat pada luka atau untuk menyelidiki celah-celah di area tidak terjangkau jari. Skin fold caliper ya. Fungsinya untuk melakukan pemeriksaan ketebalan lemak pada tubuh. Skin fold caliper. Lanjut, Snellen chart untuk pemeriksaan visus ya. Ini sudah tidak asing. Cara menggunakannya juga untuk pemeriksaan visus mata. Spekulum vagina atau cocor bebek sedang untuk membuka vagina atau serviks sebagai alat bantu untuk mengetahui perobekan pada serviks uteri. Kemudian spekulum hidung dewasa untuk memeriksa hidung ya, spekulum hidung. Sphygmomanometer untuk dewasa ya, tensimeter. Stetoskop untuk dewasa, stetoskop untuk anak juga ada sendiri ya. Sudip lidah logam atau spatula lidah logam panjang 12 cm. Ini untuk spatel ya, untuk menahan lidah saat akan melakukan pemeriksaan rongga mulut. Kemudian sudip lidah logam spatula logam panjangnya 16,5 cm. Kemudian tempat tidur periksa atau bed. Termometer untuk dewasa. Kemudian timbangan dewasa untuk menimbang berat badan, dan tonometer SIODS untuk memeriksa mengetahui TiO atau tekanan intraokular. Nah, ini bahan habis pakainya alkohol, povidone iodin atau betadine, kemudian podofin tinctura, kapas, kasa non steril, kasa steril, masker wajah, sabun tangan antiseptik, sarung tangan steril, sarung tangan non steril, baskom cuci tangan, kasur, lampu spiritus, banyak sekali alat-alatnya ya. Ini untuk alkes ruang UGD ya, baki logam tempat alat steril, cooler bag, Doppler, EKG. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Linknya saya taruh di deskripsi video. Ini contoh gunting-guntingnya. Klem arteri 14 cm, 12 cm,
Kemudian ada laringoskop anak. Laringoskop ini bentuknya seperti ini gambarnya ya. Fungsinya untuk melihat bagian dalam tenggorokan. Kemudian yang dewasa lebih besar. Bila lurus ini bentuknya lurus, tidak seperti yang anak dan dewasa. Magill forceps untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas untuk mengambil benda asing di saluran nafas. Kemudian nebulizer. Nebulizer ini untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan bernafas dengan cara mengubah cairan atau obat menjadi dalam bentuk uap atau aerosol ke dalam saluran pernapasan. Kemudian otoskop, palu refleks. Di UGD harus ada palu refleks ya. Kemudian resusitator anak dewasa. Tensi, lampu tindakan atau stand lamp. Suction pump untuk menghisap cairan pada saluran napas. Oksigen. Sepit, kacamata Google, kateter, Foley kateter, scalpel atau blade atau bisturi. Kita coba langsung tarik paling bawah apa isinya. Paling bawah penutup. Ini anak alat-alatnya yang paling bawah ini kitnya kesehatan lingkungan. Potometer, botol sampel air, terus klorin, pH meter, termometer, turbidimeter untuk mengukur kekeruhan air, turbidimeter ya. Ya. Jadi ada 192 halaman kalau mau dibaca-baca pedoman spesifikasi alat kesehatan di puskesmas. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.